Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Erik Gunawan, selaku dosen kompetensi bidang rekam medis atau MRM, manajemen rekam medis. Kemudian akan saya lanjutkan kembali ke dalam pertemuan selanjutnya mengenai tentang kegunaan rekam medis. Tentu rekan-rekan sekalian atau para penyimak materi ini tentunya sudah memahami sedikitnya informasi-informasi apa saja yang berkaitan dengan kegunaan rekam medis. Namun tentunya apakah implementasinya sudah sesuai, sudah tepat atau belum? Kemudian apakah Anda masih mengingat terkait dengan informasi-informasi yang diberikan terhadap teori-teori tentang kegunaan rekam medis? Nah, di sini saya akan coba untuk mengulas kembali apa saja sih yang terkait dengan kegunaan-kegunaan di bidang pemanfaatan rekam medis itu sendiri pada sarana pelayanan kesehatan, dan juga tentunya bagaimana proses implementasi yang ada pada sarana pelayanan kesehatan yang memiliki korelasi terhadap kegunaan rekam medis itu sendiri. Ya, bisa kita lihat dari kegunaan yang pertama kali, yaitu dari aspek administrasi. Anda bisa lihat ada proses pencatatan di sana. Ya, jika memang diidentikan dengan pelayanan rekam medis yang sifatnya manual. Ataupun jika sudah bergeser terhadap kegiatan rekam medis yang sifatnya digitalisasi, tentu sudah berganti dengan perekaman data. Ya, proses entry data, kemudian proses dari pengetikan tadi input datanya, direkam dengan baik dengan menggunakan media-media tertentu, kemudian disimpan dengan baik. Aspek administrasi ini tentu sangat penting dan memang salah satu aspek utama yang pertama kali dilakukan yang namanya dari segi administrasi ini. Tidak ada proses pengambilan data, tidak ada proses aksesibilitas data jika tanpa adanya proses administrasi. Ya, jadi proses pencatatan di awal, proses perekaman data di awal itu sangat menunjang sekali yang namanya aspek pertama kali ini, yaitu aspek administrasi. Bagaimana proses implementasinya dari fasilitas pelayanan kesehatan? Tentunya jika Anda pernah berobat ataupun berkunjung dalam salah satu pelayanan kesehatan, pernah Anda ditanya siapa yang berobatnya, kemudian menggunakan pembayaran apa, ya, kemudian lagi siapa yang bertanggung jawab, itulah bagian dari aspek administrasi. Pencatatan di awal, ya, yang mana data-datanya tadi mungkin dapat diakses kembali di lain waktu. Ya, proses administrasi ini mengawali dari kegiatan-kegiatan yang lain. Tentunya nanti termasuk ke dalam kegiatan selanjutnya, yaitu bisa kita lihat dari aspek medis. Dari aspek medis ini, tentunya sangat bisa kita lihat peran pentingnya. Ya, ada proses pertukaran data, pertukaran informasi antara nakes yang satu atau tenaga kesehatan yang satu dengan tenaga kesehatan yang lain. Bahkan sesama dokter pun akan melihat ya dari rekam medis itu sendiri. Yang tentunya ini masih masuk dalam aspek medis. Ya. Apa saja yang bisa diberikan terhadap pasien tersebut? Nah, pertukaran-pertukaran data tadi bisa dimanfaatkan oleh si pembacanya atau si pemanfaat data tadi. Misal, kita lihat DPJP menuliskan terapeutik terhadap pasien A, yang mana terapeutik tadi dikonsulkan ke dokter yang lain. Apakah mereka akan menggunakan fasilitas telepon, fasilitas chatting? Tidak kan? Mereka menggunakan rekam medis tentunya. Disitulah poin pentingnya bahwa setiap tenaga kesehatan yang menggunakan rekam medis, tentu dia memiliki peran penting dalam proses pencatatan pada rekam medis itu sendiri. Bukan hanya sekedar pemanfaatan untuk menggali informasi saja. Ya, tidak adanya sebuah catatan yang kompleks, maka pemanfaatan datanya pun tidak 100% baik. Nah, dari kegiatan aspek medis ini tadi ya, ada proses pencatatan dari terapi-terapi yang ada. Belum lagi pemantauan pasien ya pada lembar CPPT, ya, catatan perkembangan pasien yang terintegrasi. Di situ masing-masing perawat ya, jika pasiennya dirawat lebih dari 1 atau 2 hari, masing-masing perawat akan membaca
dari catatan-catatan tertentu tadi, kemudian dilihat dari implementasinya apa saja. Nah, itu masih dalam bentuk aspek yang kita lihat sekarang ini, yaitu aspek medis, gitu ya. Beda dengan aspek administrasi tadi. Kalau aspek administrasi tentunya kebanyakan yang memiliki peran penting adalah kita sebagai PMIK-nya, sebagai perekam medisnya. Tapi kalau sudah masuk dalam aspek medis, tentunya setiap tenaga kesehatan yang memiliki kaitan terhadap pasien tersebut, tentu dia memiliki peran penting dalam segi pencatatan dan aksesibilitas informasi pada aspek medis itu sendiri, ya. Implementasi perawatan pasien, dokumentasi pada saat pasien dirawat, kemudian catatan perkembangan pasien, terapi apa saja yang diberikan selama perawatan, kemudian konsul terhadap bagian-bagian yang lain, misalkan gizi ataupun dokter-dokter DPJP yang lain, tentu akan memanfaatkan dari rekam medis. Dan itu bentuk dari implementasi yang ada dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, tanpa kita sadari, sebenarnya setiap tenaga kesehatan sudah dapat mengedepankan dari aspek medis itu sendiri. Yang selanjutnya bisa kita lihat dari aspek hukum legal. Ada sebuah penyelenggaraan, ada sebuah kegiatan, ada sebuah implementasi, berarti wajib harus dinaungi oleh hukum. Misal dalam sekecil apapun, contoh pekerjaan kita harus kita lindungi ya, harus kita lindungi oleh kita sendiri dengan cara apa? Membuat standar prosedur operasional atau SPO. Supaya apa? Apa yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari itu dapat dilindungi oleh hukum. Karena di situ ditandatangani oleh direktur, begitu. Belum lagi kalau kaitkan dalam konteks hukum yang lebih luas, tentunya kalau rekam medis dicatat dengan lengkap, general concern dicatat dengan lengkap dan valid, tentu itu akan dapat melindungi institusi dari tuntutan hukum. Kaitannya sudah lebih kompleks lagi. Kalau tadi secara individual saja karena SPO, ini sudah melibatkan institusi. Ya, banyak sekali proses implementasi yang ada dan proses-proses pengalaman-pengalaman yang terdahulu yang menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Ya, contohnya banyak sekali ya. Misal, adanya data-data kesehatan yang bocor, begitu. Ya, ternyata data kesehatan yang bocor tadi, data-data dalam rekam medisnya tidak lengkap. Loh, bagaimana institusi dapat mencegah tuntutan dari hukum atau membela diri? Itu yang jadi permasalahan dari kegiatan-kegiatan yang tidak lengkap tadi. Makanya dituntut sebuah pencatatan rekam medis harus 100% lengkap. Karena fungsi utamanya apa? Dapat melindungi dari institusi dari jeratan hukum atau tuntutan-tuntutan hukum. Contoh lain, pelepasan informasi. Ya, terkait dengan aspek hukumnya juga. Legal nggak nih si A dapat mengakses informasi-informasi yang ada dari pasien yang dirawat? Legal nggak? Begitu. Atau bentuknya seperti apa nih untuk mendapatkan proses kelegalan tadi? Belum lagi kalau ada tuntutan, misal ya kasus-kasus perceraian melibatkan hak waris atau kasus dari misalnya berkaitan dengan ahli waris, ya pasiennya mengalami gangguan jiwa yang tidak dapat atau tidak memiliki kompetensi untuk menandatangani surat-surat tertentu. Berarti apa? Berarti itu caranya adalah ada keterlibatan ahli waris untuk dapat mengurus dari harta kekayaan si pasien. Namun, apakah pasien tersebut memang betul-betul gangguan jiwa tadi? Atau bahkan ini hanya orientasi dari si ahli warisnya saja untuk dapat menguasai dari harta warisan tadi? Nah, apa yang menjadi pembuktiannya? Tentu dari rekam medis itu sendiri. Betul nggak pasiennya dirawat? Betul nggak datanya ada di Vaskes? Gitu ya. Atau benar nggak nih dari proses pencatatannya? Boleh jadi, ya, kalau sudah lengkap, betul-betul memang di kita, dan pasiennya tidak menginginkan informasi tersebut diakses oleh ahli warisnya, ya, yang mana tertuang dalam general concern tadi dan sudah ditandatangani oleh pihak pasien, oleh pasiennya itu sendiri, tentu ini menjadi sebuah pertolongan kepada kita dan kita tidak bisa mengabulkan keinginan dari si ahli waris itu sendiri. Nah, itu poin kecilnya ya dari aspek hukum. Bisa kita lihat lagi dari aspek keuangan. Nah, apalagi kalau udah masuk dalam konteks keuangan.
era zaman sekarang namanya rekam medis kaitan dengan pembiayaan. Ya, di mana setiap kali pencatatan itu sendiri ya berkaitan dengan aspek pembiayaan yang diberikan terhadap pasien. Ya, saya ambil salah satu contoh dari asuransi pemerintah yang saat ini digulingkan ataupun yang saat ini sedang diberlakukan ya secara global, bahwa setiap warga negara Indonesia itu wajib mengikuti asuransi ini. Nah, dari mana proses dasarnya untuk dapat digunakan implementasi pembiayaan itu tadi? Ya berarti dari rekam medis. Rekam medisnya lengkap, eviden-evidennya ada, ya, kemudian sasarannya sesuai, otomatis tidak ada proses fraud and abuse di situ, sesuai dengan penata laksanaan yang ada, berarti bisa menjadi dasar pembiayaan, begitu. Tentunya kalau saya singgung dengan sistem pembiayaan yang ada di kita, ya ada sistem kapitasi, non-kapitasi, ada sistem pembiayaan paket, begitu. Yang mana dasarnya berarti dari data-data yang ada dalam rekam medis. Ya, selama evidennya mumpuni, selama evidennya cukup untuk dapat memberikan bukti bahwa pasien tersebut memang diberikan pelayanan terkait. Ya, itu dari aspek keuangan. Kita lihat lagi dari aspek penelitian. Tentunya kita tidak sedikit melihat dari gambaran-gambaran rekan-rekan tenaga kesehatan yang banyak sekali melakukan magang ya atau melakukan kuliah kerja nyata atau bahkan PKL ya, praktek kerja lapangan, yang mana tentunya mengakses informasi dari rekam medis. Untuk apa? Untuk dapat menjaga keberlangsungan penelitian mereka, mendapatkan informasi-informasi meskipun informasinya berskala tersier ya. Kita hanya mendapatkan informasi yang sudah ada saja, yang mana tentunya dimanfaatkan oleh rekan-rekan kita tadi dari aspek penelitian ini. Nah, bisa kita lihat bahwa banyak sekali yang memanfaatkan informasi rekam medis. Ya, bukan hanya kita sebagai perekam medis, ada dokter yang sedang melanjutkan pendidikannya sebagai spesialisasi atau dokter residen. Belum lagi nanti ada perawat, ada ahli gizi, banyak sekali ya. Dari apa yang dituangkan dalam segi informasi pada rekam medis. Manfaatnya banyak, apalagi dari aspek penelitian itu sendiri. Ya, pasien sesuai nggak dikasih obat ini? Atau malah mengalami alergi. Diteliti tuh kenapa pasien mengalami alergi itu. Ditelitinya oleh orang lain. Orang lain yang mendapatkan penghargaannya, namun tidak terlepas dari aspek informasi yang sudah terdokumentasi secara jelas dalam rekam medis. Begitu. Jadi banyak sekali. Ya, belum lagi rekan-rekan perekam medis yang memang mau mengambil penelitian-penelitian berkaitan dengan rekam medis, lengkap atau tidak rekam medisnya. Begitu. Bagaimana nih kalau tidak lengkap 100%, efeknya apa? Bisa kita lihat lagi, ya, banyak aspek-aspek terkait. Begitu. Selanjutnya ada aspek pendidikan, yaitu edukasi, ya. Memang ini agak sedikit kemiripan dengan aspek penelitian. Namun dari aspek edukasi ini tadi ya ada beberapa gambaran-gambaran yang memang diberikan terapinya terhadap pasien. Ya, kemudian implementasinya sesuai atau tidak? Ya, sudah sesuai dengan dosis, misalnya sudah sesuai dengan tata laksananya. Namun terkadang ada pasien yang tidak cocok ya terhadap obat tertentu ataupun alergi terhadap obat tertentu, begitu ya. Nanti masuk dalam kriteria tersebut. Kemudian lagi dari aspek pendidikan, beberapa rekan-rekan kita yang mau mengambil derajat dari kelulusan yang lebih tinggi, begitu ya, atau misalkan kesarjanaan yang lebih tinggi, mengambil datanya dari rekam medis, itu menjadi aspek pendidikan juga, begitu. Kemudian lagi dari hal-hal yang berkaitan pada edukasi-edukasi terkait tentang rekam medis. Ya, karena pemanfaatan rekam medis bukan hanya kepada pasien saja, tapi juga berdasarkan dari pemanfaatan rekan-rekan kami yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Begitu. Karena orientasinya bukan hanya pada rekam medisnya itu sendiri. Bagaimana pemanfaatan data yang ada dalam informasi rekam medis tersebut bisa dimanfaatkan secara baik oleh seluruh tenaga pelayanan kesehatan. Kemudian lagi bisa kita lihat dari dokumentasi. Kalau di awal tadi kita bisa lihat gambaran dari aspek administrasi, tentu setelah dicatat, tentu setelah di-entry, ataupun dituangkan dalam kegiatan-kegiatan sifatnya perekaman data, berarti
Selanjutnya adalah bisa disimpan dengan baik dan bisa diakses pada waktu-waktu tertentu. Tentu, ya kalau berkaitan dengan aspek dokumentasi ini pasti berkaitan dengan tempat nyimpennya. Ya, mau menggunakan manual silahkan, asalkan tempat penyimpanannya ada dan sesuai. Mau menggunakan digitalisasi, boleh, silahkan. Ya, asalkan bisa terproteksi dari serangan-serangan atau bencana-bencana sistem yang mungkin akan datang. Begitu. Atau yang mungkin akan menyerang dari penyimpanan media penyimpanan yang tadi. Ya, pokoknya poin pentingnya adalah dari segi pencatatan bisa tersimpan dengan baik, bisa terdokumentasi dengan baik. Begitu. Yang mana fungsi utamanya data-data tadi yang lengkap, yang sesuai, evidennya ada, bisa diakses kembali pada waktu yang memang diperlukan oleh kita. Baik. Ya, itu adalah gambaran yang mungkin bisa saya sampaikan dari pertemuan kali ini. Dari aspek-aspek selanjutnya mungkin akan ada keterkaitan dengan dasar hukum rekam medis. Namun, untuk materi ini sepertinya akan saya sampaikan dalam sesi selanjutnya. Untuk hari ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.